Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda lingkungan Kebon Buak Timur. Singkatnya, para jamaah yang hormati, marak biasa sendik teman mulai ngiring teberi kriok terbuka dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menautkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidina Rasulullah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa li jami'il awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin wasyuhada'i wassalihin. Wa khususan lil muallif hadzal kitab al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina aina makanu. Innallaha ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu 'alaina wa 'alal muslimina min barakatihim wa anwarihim asrarihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Amin. Karin sekali, khusus tipak seluruh keluarga tiang penunggu sami, ina ama papu balot, terus keturunan kita yang telah meninggal dunia. Demikian juga para mutasaddiqin, mutasaddiqat yang telah memberikan infak sedekah dan mencurahkan segenap jiwa, raga, pikiran, tenaganya untuk kemajuan syiar Islam di lingkungan Kebon Buak Timur niki. Kance untuk kemajuan syiar Islam melalui Masjid Nurul Huda yang kita cintai niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal jariah beliau semua menjadi amal yang senantiasa mengalirkan keberkahan serta Allah mengampuni segala khilaf dan dosanya, diterima ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami saat masih dikican hidup, Allah icanin hidup kita niki hidup yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan kesehatan, diberikan ilmu yang barokah, manfaat. Anak-anak cucu kita sampai akhir hayatnya, mudah-mudahan dijaga iman, Islam, tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatin wa lahumul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan maghrib niki tiang pribadi mau ngiring pelungguh sami untuk kita senantiasa mengukir satu prestasi kebaikan. Mudah-mudahan terus kita istiqomah untuk menjadikan pribadi kita niki pribadi yang senantiasa berada dalam kebaikan. Lamun tuah biasa diri gawe bagus, maka insya Allah akhir dari hidup kita itu bagus. Karena apa yang biasa kita lakukan, maka itulah yang akan tergambar nanti
ketika kita sakratul maut. Maka oleh karena nikalah kita melatih diri untuk tabriuk berjuang, berusaha menjadi kebaikan, sehingga kebaikan ini sudah menjadi kebiasaan. Ada yang sakjari sifat tiang pelungguh sami. Apalagi semakin umur 40 tahun. Nah, niki lamun tebaitan elek doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma inni as'aluka an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika umur 40 tahun beliau sangat menginginkan Allah menunjukkan kepada beliau berbagai macam nikmat, sehingga dia semakin tawa semakin lupa nikmat Allah. Nah, itu maksud doa niki. Jadi semakin kita punya usia dilebihkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menghirup udara dunia niki magi, maka kita tetap mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ran futuh ya doa niki ulama-ulama kita, aulia-aulia kita, Allah maftah lana futuhal arifin. Ya Allah icanin tiang niki futuh, nabi kanan futuh, terbukanya hijab, terbukanya dinding yang membatasi kita dengan dunia, dengan alam gaib. Alam gaib niki napi alam yang ada di balik apa yang kita lihat, itulah alam rohaniah. Jadi ada yang terbukaan yang pelungguh sami niki alam rohani. Dengan terbukanya rohaniah kita, kolbu hati kita terbuka, maka kita bisa memahami agama ini dengan baik. Tiang pelungguh sami dapat memahami apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelungguh sami niki tekican hidup. Nah, itu namanya terbukanya hijab. Karena kita niki hidup niki tidak semua orang bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hidup niki, terutama hidup yang sejati, nggih. Nah, ndek tak hanya sekedar hidup-hidup doang, hanya sekedar kita makan, minum, tidur, enggak doang niki, tetapi kita itu hidup dalam rangka untuk kita dekat dengan Allah, mengabdi kepada Allah, berkhidmat untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu perlunya yang pelungguh sami untuk mengkaji niki nggih berbagai macam pelajaran-pelajaran penting di dalam agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelungguh sami niki sifat futuh, terbukanya hijab, ya, sehingga kita bisa mengamalkan agama niki sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, makin niki telanjutan al-babut tasi'u wal ishrun, yaitu bab yang ke-29 di dalam kitab Al-Mursyidul Amin niki tentang masalah al-muhlikat, sesuatu yang bisa membinasakan diri kita, yang bisa menyumbat pandangan batin kita sehingga kita buta terhadap kebenaran. Nah, di antaranya adalah di sini akan membicarakan tentang fi zammil kibri wal ujbi, yaitu celahnya sifat takabur dan ujub, membangga-banggakan diri. Nah, niki ini salah satu penyakit tercela di dalam diri kita. Itu setiap manusia niki pasti ada rasa takabur, ada rasa bangga diri. Nah, itu adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun tahu hal-hal yang
mencederai diri kita berupa takabur, ujub niki, maka kita bisa menghindarinya. Yang langsung bacakan dalam kitab niki pada halaman 170, ya. I'lam annal kibra mazmumun. Ketahuilah olehmu bahwasanya sifat takabur, sifat sombong itu dicela atau tercela. Nah, niki langsung Imam Ghazali mengingatkan, hati-hati dengan sifat sombong, sifat ujub, karena itu bagian perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala bermanik dalam Al-Qur'an, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan atau saya pasti memalingkan orang-orang yang bertakabur, orang-orang yang takabur itu, orang-orang yang sombong itu dari ayat-ayatku. Jadi orang yang takabur niki atau orang yang sombong itu pasti dia tidak akan pernah mau melihat ayat-ayat Allah, karena dia menganggap dirinya sudah sempurna biasanya. Niki, dia menganggap sesuatu kebenaran itu hal-hal yang remeh. Nah, sehingga semakin orang itu takabur, maka dia semakin jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki, okay. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yathba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Dan demikianlah Allah mengunci setiap hati orang yang takabur, jabbarin, orang yang apa istilahnya, bertindak sewenang-wenang. Niki namanya jabbar, mutakabbir. Niki dua sifat yang tidak boleh disandang oleh manusia, karena sifat ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki jadi dalam hadis qudsi disebutkan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, jadi niki manik Rasulullah, nggih, sak langsung teriwayatan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manik Allah taala lagu niki, itu namanya hadis qudsi. Jadi manik Allah taala masih niki nggih, tapi bukan Al-Qur'an. Nah, niki al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kibriya sifat takabur, sifat sombong itu ridai adalah selendangku, wal 'azamatu izari, dan sifat keagungan itu adalah sarungku. Ini bahasa kiasan si teparan niki, nggih. Nah, faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang menentang kepadaku dari keduanya, alqaituhu fi jahannama wala ubali, maka aku akan melemparkannya ke neraka jahanam dan aku tidak peduli kepada dia. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala niki mengatakan sifat takabur itu nih loh sifatku. No. Yang sifat takabur itu adalah selendangku. Itu artinya sifatku. No. Wal 'azamatu izari, sedangkan mengagungkan diri itu adalah sarungku. Itu sifatku juga. No. Desa molah ngerti niki, nggih. Jadi jangan coba-coba untuk mengusik hak Allah taala.
lamun sai usik hak Allah Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang boleh memiliki sifat sombong. Itu namanya sifat jalal, sifat keagungan. Sehingga lamun nara sifat jalal ini, sifat sombongnya Allah, maka ndak coba macam-macam lamun ngeremehan Allah Ta'ala. Sehingga Allah juga pernah memberikan sifat jamalnya, sifat kelembutannya kepada kita. Jadi ada dua hal dalam sifat Allah Ta'ala niki, ada sifat jamal, yaitu sifat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut, maha indah, tebang rezeki. Allah walas asih, nggih, mengasihi kita, dia tuah ngendeng tebang si Allah Ta'ala. Allah memberikan segala keperluan hidup kita niki, baru entutu perbeng Allah Ta'ala niki lamun rahmati. Nah lamun rahmati tutuk rezeki entah, jodoh tertutuk, selapu-lapu entutuk, ilmu entutuk. Nah, kita sudah diberikan. Lagu lamun macam-macam, kalau kita kupur, kita ingkar, maka di situ yang maju adalah sifat jalalnya Allah, sifat keangkuhan Allah. Nah, ndak coba-coba, akhir Allah akan memberikan ujian demi ujian kepadanya, sehingga bisa saja itu yang menyebabkan karena perbuatannya itu telah merenggut, nggih, telah mengusik haknya Allah, dia berlaku sombong, maka disombongi nanti oleh Allah. Nah, oke Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wa maknal kibri, dan adapun makna takabur itu sifatun fin nafsi tansya'u min ru'yatin nafsi. Niki perlu tertawa niki, berembesih model sifat sombong niki. Jadi sifat sombong niki adalah satu sifat di dalam diri seseorang yang timbul dari melihat dirinya. Jadi ya telek diri na doa niki, nggih. Jarin telek diri na ya serba sempurna, nggih. Niki telek diri na niki serba bisa, dek narak dek bau isin. Nah, sehingga timbullah sifat sombong, sifat ujub, membangga-banggakan diri niki. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzubika min nafkhatil kibriya. Niki. Jadi Rasulullah niki seorang nabi yang maksum, nabi yang sudah mendapatkan gelar Habibullah. Coba niki tebang gelar menjadi kekasih Allah, masih berlindung tipe Allah Ta'ala. A'udzubika min nafkhatil kibriya. Nenek kaji berlindung tipe dikaji dari bisikan sifat takabur. Dan bayar li aten tiang niki perasaan-perasaan takabur niki. Jadi sifat takabur niki memang pasti tak beduwe, nggih. Karena kecenderungan manusia niki kan lamun tuah beduwe semenok-semenek, merasa diri tertahu, ya kan? Maka di situ sifat takabur itu ada. Sehingga dalam satu riwayat mengatakan, andaikan manusia niki tidak berbuat dosa niki, andaikan manusia niki ndekna gawe dosa, maka yang aku khawatirkan yang lebih besar daripada dosa-dosa itu adalah apa? Takabur niki. Jadi dosa-dosa sak lain ndek gawe-gawe, misal niki lagu arak sak lebih belik niki lekan dosa-dosa niki sak ketakutan si Rasulullah niki, yaitu sikap takabur,
Saya nggak sekat takabur niki ndik hanya dengan kelas bawah doang atau kelas atas selapu atau niki. Nah, sehingga Rasulullah niki berdoa, Allahumma inni a'udzubika min nafkhatil kibriya. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari bisikan sifat takabur. Ilih hadis lain disebutkan Mbek takabur niki ada dua kriteria tika takabur. Nggih. Jadi al-kibru baqarul haqq wa ghamtun nas. Nah, ini dua niki kita jaga. Batarul haq, dia menolak kebenaran. Seki. Wa ghamtun nas, sak kedua dia meremehkan orang lain. Niki. Wah pedas elek julun niki entan tebadak bahwa ini benar, ini dasarnya dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari nasihat ulama. Lagu dek mele mati, dek mele taati, maka itu namanya takabur. Sahabat berketuan, ya Rasulullah, berbe kira-kira lamun dengan niki berpakaian solah, okay? Kelambin solah, tangkong solah, sandal solah, niki. Apa itu orang takabur? Tidak. Takabur itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Orang itu tidak mau menerima kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Nah, ini sadua niki adalah penyakit hati. Jadi ndak tajak kadu pakaian bagus, sholah niki belum tentu itu orang takabur. Jadi kembali kepada persoalan hati kita. Niki. Fal kibru in kana 'ala Allah bi alla yaz'ana li amrihi fadzalika huwal kufrut tamu. Imam Ghazali menjelaskan sifat takabur itu jika ada itu takabur kepada Allah dengan dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah, maka itu adalah al-kufrut tamu, kekafiran yang sempurna. Menyawanjak Bapak Ibu niki nggih. Jadi arak takabur tipe Allah Ta'ala, ya sombong oleh Allah Ta'ala, dek milih tunduk basen Imam Ghazali ini oleh perintah Allah. Muhammad mecu doang bongoh ruan niki bongoh lepuk cari sasak bongoh lepuk ngidam munin niki Pak Adi nggih. Apa itu ndak takabur? Takabur raran niki lah mun dek milih sembayang puasa ndek batur pada puasa ya mangan niki maksiat jalan terus, sholat dan mele. Apa itu? Huwal kufur tam, kufur sempurna wah non. Iya takabur yang kelas berat wah. Itu takabur kepada Allah. Ini dek nunin tiang niki, ini kitab yang baca ada niki. Lamun menem protes, Imam Ghazali. Dek tiang nyindir tiang nih. Tiang baca tugas tiang membaca lek. Belum kesami. Wa in kana 'ala rusul bi alla yaz'ana li basyarin misli fa huwa aidan kufrun tamun. Begitu juga kalau dia takabur kepada para rasul dengan dia tidak mau tunduk niki kepada rasul, maka itu juga termasuk kafir yang sempurna, komplit, istilah kafir noh. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nggih para rasul untuk teperepeh niki, untuk kita diberikan bimbingan oleh para rasul, tapi kita takabur, kita lawan, berani melawan rasul, maka itu
kafir komplit taran niki dalam bahasa Arab niki kufrun tamun. Nggih, kita baca dulu. Wasalisu ayyatakabbaru alal khalqi. Nah, yang ketiga takabur kepada makhluk, kepada selain Allah dan Rasul. Wa yad'uhum ila khidmati nafsihi wat tawadhu'i lahu, dan dia menyuruh orang lain itu untuk mengabdikan diri kepada dirinya serta supaya mereka itu tunduk kepadanya, merasa diri atas imparan diri dan niki nggih berbentan makin dengan niki adik ensa tunduk le ia jadi budak nia niki dari sifat penjajah haran nih nggih itu nuna takabur itu nggih. Wadzalika aidan munaza'atul lillahi ta'ala, itu pun juga termasuk bagian dari menentang Allah. Karena itu niki Bapak Ibu kan dilahirkan ke dunia niki dalam keadaan merdeka, maka Malik jajah dengan memperbudak orang lain. Nah niki oleh karena itu kita sama pada tanakan lek dunia niki ndek terbedoy napi-napi dia harap dengan sebut dah ane harap dengan sebut lain tidak harap. Jadi kita ini hadir ke dunia ini sama, tanpa busana, tanpa gelar, tanpa titel, tanpa ilmu. Dia narak dengan tahu telah meniki kan. Maka tiba-tiba wah desak merasa hebat kok kita ingin menundukkan orang lain. Nah, makanya disebutkan iki wadzalika aidan munaza'atul lillahi ta'ala fi kibriyaihi. Maka itu juga termasuk dari mengusik lah mencari kita anu niki kan bahasa keren, dia mengusik sifat takabur, kesombongan Allah itu. Ndak baik-baik sombongan Allah nih cukup Allah lah yang memiliki sifat sombong. Fa innahu la yanbaghi li ghairihi ayyakuna muta'an albattata. Maka sesungguhnya tidak patut bagi orang lain atau bagi selain Allah untuk ditaati sama sekali. Jadi sak patut untuk ditaati, sak patut untuk kita mengabdi sejati-jatinya itu hanya kepada Allah. Nah, nek kanggo menghambakan orang lain niki. Nah niki banyak kisah Bapak Ibu niki arak sak takabur oleh Allah, takabur oleh Rasul, takabur pada manusia, dan itu sudah diceritakan panjang lebar dalam Al-Qur'an niki nggih. Sak penembek dengan takabur niki sai iblis. Nah niki kan contoh niki iblis nggih menonjari Nabi Adam alaihi salam tersuruh sujud. Iblis niki kan dek mele ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Iblis ikembek maka dek mele sujud, wah keperintah madek sujud dek mele. Nabi nen jawab Allah taala qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dek kepatut tak kerja sujud le iya, aku ni kan paling bagus lekan iya ni. Dikaji pihak ye dengan tanah tiang situ pihak tiang lekan api kan hebatan tiang ni. Jadi ndek mele nggih merasa dia lebih daripada ada, padahal dia diuji oleh Allah itu sejauh mana bukan karena Adam itu, tapi sejauh mana dia taati perintah Allah. Ternyata dia tidak mau mentaati perintah Allah. Nih, jadi iblis pertama kali akhir gara-gara nike, nggih, maka dia diusir. Qala fahbit minha, niki
Nyedilah kan surga niki mulai hebat tau niki kan surga tau. Wah, berbagai macam fasilitas, kenikmatan-kenikmatan surga dia dapatkan, nggih. Nah niki qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Diempot pantas surga ni untuk dengan takabur ni. Niki fakhruj innaka minas sagirin. Sugul tu nyedi lah kan surga. La tusir dalam bahasa kita niki terpura rek. Jadi bahasanya cukup keras. Fakhruj minha innaka minas sagirin. Nyedi tu turun dengan surga ni surga niki diempot pantas untuk dengan takabur. Innaka minas sagirin, kamu itu menjadi orang yang hina dina. Wah tuh sir Malik cap jadi dengan hina. Nah ini beratnya orang yang memiliki sikap takabur, akan terusir dari nikmat Allah, akan dihina-dinakan oleh Allah. Setan jaran, iblis jaran niki. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Niki ya Allah beng tiang kesempatan dulu niki masih entau ngelawan. Nggih. Ya sudah saya kasih kamu kesempatan karena si Allah Taala niki kesempatan itu apa? Untuk menggoda manusia. Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim. Niki nenek kaji dikaji, wah dah cap tiang jadi dengan sesat, makin tiang jak sesetan panjak tu nih. Nah pokok embe tauan panjak das dikaji niki jak tiang sesetan nih. Lah aqudannaka ya siratal mustaqim. Saya akan sesatkan mereka itu dari jalanmu yang lurus sehingga dia berjalan di muka bumi ini bengkok. Oke. Ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jak yang datangi lengan julun. Lupa entan saja ili akhirat. Jak yang datangi lengan mudi. Dunia harus dibelakangkan. Niki dagu dunia sin pejuluk. Nah, niki saya akan datangkan dia dari arah kanan. Seolah-olah niki hanya jari lipstick doang, hanya jari simbol doang, jadi rua-rua doang bagus lagu isi ni lengi. No, saya akan datangkan dia dari sebelah kiri berbentan niki adek ensa, dia itu jadi ahli neraka, arak kancin telemak. Nah, no kira-kira bahasa kita kan. Nah, niki. Sehingga kalau sudah terjadi seperti itu, maka mereka tidak akan bisa bersyukur. Fala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan mereka itu menjadi orang yang bersyukur. Ini iblis. Contoh orang yang takabur super niki. Bedah ruan niki, nggih. Raja Namrud. Raja Namrud wah piak jadi pemimpin, sombong. Ya kan? Ketika berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kan, nah ini tipologi pemimpin yang sombong, penguasa yang sombong. Apapun kekuasaan yang diberikan, lekan kelas aparan tingkat kampung sampai tingkat atas lah menau kan. Penguasa dunia misalnya sombong. Nah itu contoh Raja Namrud tatkala debat Nabi Ibrahim, Nabi yang debat Nabi Ibrahim nggih, iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Namrud suruh beriman kan kepada Allah Ta'ala. Allah tiang niki yuhyi wa yumit, ia tahun ngidupan, ia tahun mematian. Yunin terkena
Dan Allah saya itu berkuasa, Tuhanku itu berkuasa. Dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan. Jadi seakan-akan ada tersirat di situ mana ia kehidupan kamu, lama ia jak matian dah. Menoh. Lagu Nabi Yunin berbalas, qala ana uhyi wa umit, aku yang dah tahu kehidupan, aku tahu kematian unin niki. Oh, si sombong niki kan? Kan aku bang pada kepeng si membeli dan telit kita kayaknya kan si pada beli kandok air si memangan kan aku aran hidupan mana unin coba ngendang tu lihat Tuhan unin ndek mentebeng unin. Jadi yin tan debat. Jadi telah mengatakan diri itu sebagai zat yang mengatur mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhir terbalas niki si Nabi Ibrahim nggih. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi falyati biha minal maghrib. Lamun meneh coba nane ngunin kena si Nabi Ibrahim. Lamun Allah taala Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari masyrik, dari timur. Coba ke aneh kamu terbitan matahari no lekan bat aneh ngunin. Fabuhital lazi nggih kafar langsung nom apa istilah niki seke pucak seke ndek narak nyalin lah cara tite niki nggih telang mental kecut no coba no jelo no aneh niki no Allah taala pian jelo bau sin terbitan matahari itu lekan timur nane si kamu nane terbitan matahari coba lekan bat nane fabuhital ladzi kafar maka dia itu semakin gemetar dentok entanjak sili wah niki kan saya nggak kalah berdebat niki akhirnya apa wande narat cara niki akhir suruh bala tentara niki rakyat niki kumpulan kayu untuk bakar Nabi Ibrahim no sampai begitulah kesombongan yang ditunjukkan oleh Namrud. Semenanjak juga Firaun. Nggih? Firaun Nabi Musa kan kancen saling debat niki kan. Jadi beberapa contoh-contoh yang digambarkan dalam Al-Qur'an nggih yang bisa membuat hati kita itu harus sadar, apalagi kelas kita tidak sekelas mereka di sekelas Firaun saat berdiri kekuasaan, di sekelas Nafiran Namrud menokan ecek-ecek dengar apa-apa aja kesombongin. Nabi Nuh berembe coba dakwahnya Nabi Nuh ya sombong-sombong kaum Nabi Nuh niki akhirnya karena kesombongannya niki Nabi Nuh niki akhirnya berdoa ya Allah datangan Nuhaneh ya azab donen terdatangan banjir Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina Nuh lemak piak aparan perahu dengan bimbinganku wahyina terbimbing berbentan pihak perahu Nabi Nuh si Allah taala tangga-tanggaan iya jogang Nuh ne unen seken ngolok makan pihak perahu lek darat unen tu tak ada pihak perahu lek pesisi unen nggih nah niki terus pesan Nabi Nuh wala tukhatibni fil ladzina zalamu wah dia yur malik dengan zalim no le aku nih karena si Allah taala doaan bae wah teh berbentan onya niki nggih innahum mugraqun ieu nu jak kekarman ieu niki saya akan datangkan dia banjir sehingga dia itu akan tenggelam nih pokok alhasil dia nara wah tak jak seolah dengan sombong niki jangan sangsara doang jangan jari
Namun terbaca surat Al-Kahfi ada namanya Sahibul Jannatain, kan ada dua dengan sa berdua kebon solah arak sak seke nggih pacu arak sak sekean sombong pada tan berdua kebon si nolok batur nggih niki wa kana lahu samar wa qala li sahibihi ana aktsaru minka malam wa azzu nafaro heb kemudian dia dengan ampenan heb wa qala li sahibihi kan dia mengatakan kepada sahibnya kan heb aku ne lebih hebat kebon daripada kamu nen ana aktsaru malan wa azzu nafaro luian duwe bandeng kaku luian pengikut kaku kuatan pengikut kaku nen. Jadi sombongan diri niki. Nah niki sombong isi duwe bande. Namun sabaru niki kisah Namrud Firaun niki ye sombong isi napi isi kekuasaan, isi kedudukan. Namun niki kisah surat Al-Kahfi niki ye sombong isi harta benda, ye sombong isi pengikut. Sekian luwih pengikut niki. Kan luian pengikut aku kan caya nih. Nah lupaan karengan nggih bahwa dengan sanurutan ele ieu niki nggih itu kadang-kadang ya pada kelas niki. Jadi dia merasa pengikutnya hebat, pengikutnya banyak. Nah ini juga bagian daripada ancaman bagi dengan selalu pengikut. Okay. Di sini kurang-kurang tante memiliki makrifat kepada Allah, mengenal Allah, maka bisa jadi itu nanti akan menghinggapi sifat sombong di dalam dirinya. Jadi belum tentu orang yang banyak pengikut itu lebih baik daripada orang yang tidak ada pengikutnya. Tergantung kelas manusia. Lamun kelas manusia niki seorang waliullah, seorang ulama yang dekat dengan Allah, bukan berarti dia yang cari pengikut. Memang Allah Ta'ala wah tunjukan dengan niki untuk mengikuti dia gitu. Niki lagu lamun dengan sombong niki kan dia bisa beli orang-orang itu untuk bisa menganggapnya dia jadi pemimpin. Lamun dah beli niki keperbudakan terus karingan lemak. Nah gitu. Akhirnya Nabi yang terkena si batur dan niki nggih walaula iz dakhalta jannataka qulta masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Coba kamu niki lamun tama kebon monen niki, coba kamu berpikir kenapa kamu tidak mengatakan masya Allah, ini semua adalah kehendak Allah. Kenapa kamu tidak katakan la haula wala quwwata illa billah? Kisah Al-Kahfi niki ya. Tidak ada daya dan upaya selain kekuatan dan daya upaya itu dari Allah. Diakui bahwa apapun yang kita miliki itu adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang mendatangkannya. Lagu masih sombong ngonen niki kan? Intaroni ana aqalla minka malam wa walada. Niki jika kamu mengatakan aku ini lebih sedikit hartaku dan lebih sedikit anak-anakku, artinya niki. Kenapa kamu tidak katakan la haula wala quwwata illa billah? Angka amalan untuk dengan berdua sifat sombong itu la haula wala quwwata illa billah. Itu banyak-banyak kita amalkan supaya kita terhindar dari sifat sombong. Nah niki ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia menyombongkan temannya itu, maka Allah meluluh lantahkan kebun yang begitu
lebat yang begitu mewah, nggih. Wa uhita bi thamarihi, kemudian kekayaannya itu ludes niki nggih. Niki fa asbaha yuqallibu kaffaihi, kemudian dia itu membolak-balikkan telapak tangannya tanda nyesel, perempenan yang diceren kita kepak daden kan. Nggih. Nah, dinase diri niki kan ya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha unen niki nggih. Kemudian selapuk ruan lolo-loloan niki bis tumbang. Bis rebak selapuk niki nggih. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andin ke kulai niki ndek kesirik ti Allah taala ni. Nyesel lelek kemudian hari suah datang azab Allah tak nyesel. Lagu wah tidak ada maaf bagimu. Kan? Kenapa aku dulu tidak? Kenapa aku syirik dulu kepada Allah? Dek nakui Allah Ta'ala, saya asyik nakui niki kehebatan dia niki nggih. Jadi itu namanya contoh sahibul jannatain nggih. Nah, maka niki disebutan si Imam Ghazali wal kibru in kana bil mal wal jah niki kan, bahwa kibir itu sifat takabur itu bisa ada ya di harta waljah dan pangkat kedudukan. Memang ini paling jelap niki dengan takabur isi duwe bande niki. Beruan dengan takabur si duwe bande niki, semakin dia hidup mewah semakin sombong. Makanya Rasulullah mengatakan al khulaya wal fakhru fi ahlil khail wal wasakinah fi ahlil ghanam. Sifat khuyala sombong, wal fakhru berbangga-banggaan itu fi ahlil khail wal ibil biasanya itu cepat terjangkit pada orang yang punya kuda dan punya onta. Ini bahasa anuknya nikir istilah sindiran. Wasakinah fi ahlil ghanam, dan sifat tenang itu biasanya ada pada orang yang punya kambing. Laek bapak ibu lamun dengan berdewe onte dengan berdewe jara niki ya hebat. Nah, ya kena niki jarin biasa niki lamun dengan niki berdewe seagak mewahan niki lupa daratan. Lain hal lamun dengan niki berdewe njek nggih bembek dia wah jak merasa ya niki paling hebat aku. Andin cara mangkin niki dengan berdewe mobil apa ranano paling Fortuner, Mercy apa larang sahar dia berdua itu dia tertapal dia tahu. Nggih. Padahal dah kanjak hasil ngerampas, hasil korupsi, masih sempat nyombong kan? Coba aneh. Wah keluar lihat TV, lihat auto YouTube lagi kan? Bapak jadi pejabat, andalan bapak sombong, nggih. Niki. Itu angkanya ya biasa jelapan dengan niki sak berdewe kemewahan hidup unin ini kita tahu isi penyakit sombong. Nah makanya setiap orang yang hidupnya diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi kaya itu harus diimbangi dengan hati yang kaya. Oh no. Den zahir doan sugih, atin den sugih. Nah, sehingga kekayaan itu akan menjadi laksana kayanya Sayyidina Utsman. Berembe kesugih Sayyidina Utsman, tetapi kekayaannya itu bukan untuk disombong-sombongin, tetapi untuk perjuangan Islam. Berembe kesugih Sayyidina Abu Bakar, kan? Yo lamun den sugih Siti Khadijah
miliarder lamun caren makin dengan nina penopang Islam. Nabi Muhammad lah kan di manara apa-apaan, sehingga Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang luar biasa gara-gara penopang hidupnya, penopang dakwahnya ini meninggal. Sebinian bisa sin paling kangen harta benda nyawa sin korbanan niki bis harta benda niki dek narak dengan sugih nina lah jahil zaman jahiliyah niki melebihi daripada Siti Khadijah. Tetapi begitu mengenal Rasulullah, harta bendanya itu diperuntukkan untuk Islam. Nah, jadi yesugih luah, yesugih dalam. Pada kiai-kiai, tuang guru kita niki, okay, yang punya pondok besar-besar niki, sugih niki, harus sugih. Tapi sugihnya niki ruwen nelek dua sugih lagu lek dalam niki, dia itu sebenarnya ingin menjadi orang miskin. Artinya Nabi dek mele jauh sampai mati sanika. Yang kesugihan niki diperuntukkan kembali untuk umat. Niki bukan untuk membangga-banggakan, apalagi menyombongkan diri. Nah, iya kan tebang wali niki nggih, sugih dunia, sugih akhirat. Nah, wa in kana bi ru'yatis shalah fazalika yunaqidu nafsas shalah. Demikian juga orang yang sombong, yang ada sombong itu dengan melihat kebaikan, maka dia itu bertentangan dengan kebaikan itu sendiri. Ara dengan gawe bagus yang sombongin diri, dia tahu aku nih bilang jelo, bilang malam ke masjid tuh nih. Sombongin diri kan, sombongin batur. Sin ngenyek batur niki sandek nuwah niki kan. Nah, karena dia merasa congkak dengan ibadah. Dia lupa kalau yang menggerakkan dia bisa beribadah itu Allah. Nah, maka bertolak belakang jarin. Jadi kebaikan itu tidak menghendaki orang itu menjadi sombong. Niki, ya. Nah, jarin fahaza huwa tariqu fi mu'alajatihi, dan ini adalah cara untuk mengobati sifat sombong. Nah, niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jarin sampun bacaan sampun jelasan si Imam Ghazali bahwa sumber orang bisa menjadi sombong atau takabur itu bisa karena harta benda. Okay. Bisa karena kedudukan, atau bisa saja karena keturunan. Duit dengan sombong karena keturunan aneh. Oh, aku kan anak kiai, tuang guru dek gula, aku berajah-rajah berakamu, kamu berajah aneh tuh nin. Nah, kan lebih mulia aku nin. Aku kan nih keturunan Rasulullah nin. Sombong sudah. Nah, ini yang terjadi. Nauzubillah min zalik, apalagi ngaku-ngaku. Dek niye padahal kan. Ini tidak ada yang bisa disombongin bahwa kedudukan kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, niki. Dalam ayat Al-Qur'an niki dalam surat Baqarah niki kan, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dengan nina sak jadi budak wayan niki itu lebih hebat, lebih bagus daripada seorang wanita yang musyrikah, yang musyrik, meskipun itu menakjubkan. Walau a'jabatkum, meskipun kamu itu takjub dengan dia. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan budak laki-laki dengan jari budak kan kita jual beli dan niki kan. Dagu lamun dia niki betul-betul orang yang beriman, maka dia itu lebih hebat, lebih bagus itu daripada orang yang musyrik.
meskipun orang musyrik itu membuat kamu terpesona dengan dia. Jadi ukuran orang hebat, orang baik, orang mulia itu adalah takwa dan iman. Jadi kan dek narak buta sombongin, ya. Wa in kana bi fi'lil khairat wal ilmi wal amal. Niki meskipun dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan ilmu dan amal. Jadi dia narak sak patut jat sombongin wah niki baik itu gawe bagus berdua ilmu atau bagus amal ta niki. Fadzalika haqiqun bi ayyakuna lillah, maka adapun itu semua haqiqun seharusnya sejatinya itu adalah milik Allah. Ini harus kita kembalikan kepada Allah niki, nggih. Jadi obat untuk menghindari diri dari takabur itu harus sadar diri bahwa semuanya itu adalah milik Allah, bukan milik kita, ya. Jadi tenda kita niki kan dia terbau hidup mesa-mesa tuh. Pasti kebutuhan dengan lain. Jadi lamun tersombong lek dengan angkuh lek dengan rapat apa jauh dengan pasti jauh. Dait apa sak keberhasilan tele ite niki ndek nini jari isi ite mesa pasti sebab dengan lain apa jari nanti sahabat sila arak dengan jari presiden mau pilih dirin gara-gara pelungguh sami ite mesa endahkan pilih ya kan mau pegawaian mau jadi presiden coba den terpilih nah lamun inget sano lagu ini kadang-kadang okay? Ya namanya nafsu lah yang membuat buta sehingga terjadi kesombongan, harus otoriter macam-macam jarin kan arak dengan jadi pejabat beli ini menjadi pejabat lamun dek tanda tangan bawaan ini nah lamun tahu sabar-barak menono kan kita saling membutuhkan satu sama lain, maka tidak wajar untuk kita saling menyombongkan diri niki nggih. Nah terus baru niki bahwa kita niki hidup serba lemah itu harus tertanam dalam diri kita, ada tidak sombong kan, khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah kan dia nara apa-apa kayak yang selembar dia tahu lah ya. Dia tengah rawas dia tahu namun dia berkah orang tua kita, berkah lingkungan kita, berkah orang-orang yang cinta kepada kita sehingga kita menjadi orang yang dihargai niki nggih. Nah lanjutan juga sekedik niki nggih. Nah wa mahma hadasathu nafsuhu bil khalas anil kibri. Jadi betapa jika seseorang ingin membebaskan dirinya dari sifat takabur, jadi saya milih bebasan diri melekan sikap takabur bahasa Imam Ghazali, fa alaihi ayyam tahina nafsuhu bi arba'ati umurin, maka wajib kepada dia untuk menguji dirinya dengan 4 hal. Nah, niki jadi ujian diri niki bahasa Imam Ghazali nggih. Awwaluha ayyajriba nafsahu fil munazarah ma'a khasmin hatta yazharu annahu hal yaghdab li zuhuril haqq ala yadi ghairihi wa hal yashtahi al isti'la amla. Api bahasa kebon bawaan nggih. Hendaklah dia itu menguji dirinya di dalam berdebat dengan lawannya ma'a khasmin nunin. Coba uji diri tenane lamun terdiskusi kan batur, lamun musyawarah kan batur, lamun berdebat kan batur niki kira-kira kita niki silin tak pendek dek batur no terus kita menghendaki kebenaran apa ndak
supaya kita dapat kebenaran atau orang pun dapat kebenaran dari kita. Atau hal yastahil isti'la amla, atau apakah dia itu ingin mencari isti'la, ketinggian diri, milih nyomong-nyomongkan diri. Biasa lamun dengan ini ciri khas niki dengan sombong kan, lamun berdiskusi musyawarah dek milih kalah pang ieu luan niki terturut dek milih dengan batur. No, ini kan jadi kebenaran yang ditunjukkan oleh orang dek milih terima pokoknya doang. Okay. Lamun ndek ya aku simtur ndek wah, nah keras hati, sombong, tipa, ndak mau mendengarkan orang. Ya. Jadi namun berdebat itu, nah kita uji diri karingan. Lamun kira-kira ndek diterima pendapat tersik dengan sili napa ndek, lamun tersili terus pangita milih teturutan, karena mungkin menurut orang banyak itu masih kurang tepat solusi yang kita berikan kan, masih harap solusi yang lebih baik dari diri kita ini. Nah lamun keras hati no berarti masih harap penyakit sombong. Uji diri terbasin Imam Ghazali. Nah ini berat niki, ini bangkal lidap darat dalam niki kan, padahal nek noh terseduh sangat. Nah niki sekek niki. Kedua, asani ayyuqaddimal aqrana ala nafsi fil mahafili. Hendaklah dia mendahulukan teman-temannya daripada dirinya sendiri di majelis. Nah, ini kita mun terkumpul di majelis, tanda hormatin batur, etika, adab. Kira-kira adab niki ieu dua milit pejulu atau ndek? No. Baris ini embar dulu dia narak dengan batur pokok aku punen. Nah, lamun dah dek mele pesila batur dek narak apa istilah nano mana dalam cara kita tunduknya nggih adabnya busungkan dada saja niki kan. Hati-hati kan ini bahasa Imam Ghazali niki. Tapi lamun ini saling pesila batur, nah niki insyaallah ini fil mahafil di haplah-haplah niki kan, di majelis-majelis. Nah ini kebiasaan, maaf ndek tapi cara rin Tanjung batur sasak niki ya, batur sasak niki itu yang tawadhu niki kan, ya, terlalu sombong niki kan, dah kanjak ceket dah kanjak tahu sila kan ini. Akhirnya saking keterlaluan niki kadang-kadang dengan ndek tahu sama sekali niki maju doang ini sombong kan niki kan, akhir napil tidak ane ketok mentija ndek suruh nih. Nyesel dari nyuruhan nggak. Nah itu tak lemah hati kita jadi kan ndak proporsional nih kan. Jadi namun termasih sila pada saling sila batur, sila juluan sila. Nah barantan biasalah berat niki saling tanja, saling tegur sapa, saling ramah, berarti itu insya Allah sifat sombongnya sudah terkikis demi sedikit. Lagu lamun pang ieu doan harus jadi julu harus nah ini bahasa Imam Ghazali nggih. As-salisu yang ketiga, tetuan julu niki saempat iki enggak dia tetua Isa soalnya. Wa ayyahmila hajatahu ila baitihi min ta'amin wa ghairihi fahuwa minas sunnah. Nah, ini kita menguji diri kita dengan membawa kebutuhan kita, barang-barang kita ke rumah kita sendiri berupa makanan dan lainnya, dan itu termasuk dari bagian sunnah. Lamun narak batur niki sak biasa niki ndek nuah milih beda makan, tiba-tiba ya niki milih beda makan, milih nopong beras niki dengan rurung sampai balin ponggok beras niki. Nah insyaallah ya niki arak entan bedoyate sak tawadhu sekedik niki kan. Lagu lamun ndek menedan tan nunjuk. No. Ini baris narak penyakit takabur. Lagu lamun ini milih jauhan diri. Niki bahasa niki uji diri kita lamun kira-kira milih kita niki jauhan diri tebarang makanan. Dan itu termasuk bagian sunnah itu.
Nak Rasulullah juga seperti itu. Nggih. Ini Rasulullah niki hidupnya sederhana. Joan diri sandal, kesederhanaan beliau, nggih. Kemek bersin, peririan diri, nah, niki. Sehingga satu saat lamun tokol bae beliau niki pernah satu saat hadis Bukhari niki disebutkan riwayat Anas bin Malik niki menceritakan arak dengan badui suara noh belik niki berembelah dengan pedusunan niki kan nyurak nyerik ngerawas niki arak doan barangkali menokan lah itu kan ayyukum Muhammad nin biaran Muhammad nonin no Arab badui jaran niki Arab pedusunan niki ndek kena be Rasulullah be Muhammad tunin Muhammad tunin nah dan jaran titen oh ni tiang nggih tiang nih unin no jadi Rasulullah itu tidak menampakkan dirinya beliau itu sebagai seorang yang hebat sehingga lamun dengan merasa diri hebat niki kan nekadu pakaian kebesaran mutoko lelek khusus lelek kursi goyang misal niki kan jelap ente tahu lagu niki pula ente boyak juga mbe Muhammad tahunin berarti tuh tan toko lelek pada batur biasa tanje nah, ini kamu terbaca ini Imam Bukhari itu menulis hadis niki oh tiang ngaran Muhammad tuh nen apa jarak nih jak ketuan niki jak ketuan tentang nenek amonen pokok ya agak kasar lah mun bacaan titel lah kan saya mau bertanya tentang Tuhanmu nen saya pihak langit tuh nen no ya Allah saya pihak bumi Allah tentu Allah no suruh anu itu sembahyang nen oh tentu nggih tetun Allah mensuruh kita berzakat baik dengan harta benda dengan sugih peruntukan untuk dengan sak miskin tentu wah nen niki oh lamun meno jak keturut monen terus bersahadat no coba nah terus aku diri nih tiang niki aran tiang niki Domam bin Abu Sa'labah nen baru perkenalan diri wah anu niki wah merasa per lah kan Nabi niki begitulah Rasulullah menunjukkan kesederhanaannya kebersamaannya dengan orang lain tidak takabur tidak sombong meskipun dia itu sebagai seorang pemimpin sehingga pada saat baru hijrah niki Rasulullah niki kan be Muhammad nomberan Muhammad tuh niki nggih be jayeun jadi rasul no nen terus Sayyidina Abu Bakar terpesila paranjan Abu Bakar sajari rasul tiba-tiba menon Rasul Abu Bakar mempersilahkan Nabi duduk kemudian si naungi niki si bawan si apa istilah niki si nebeng tahun berteduh lah niki ani undek ni ya Rasulullah ini berarti Rasulullah kan ya nah niki coba begitu akhlak mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah niki nggih wa yata'attal a'mal fi baitihi ma'a gulamihi wa ya'kulu ma'ahum dan dia juga melakukan sesuatu perbuatan apa yang dilakukan oleh pelayannya dia makan bersama dengan dia nah lamun ini ibarat niki kanci batur luwe insyaallah terhindar dari sikap takabur kan seke ar-rabi'u lubsu thiyabin bazlatin fil mala'i dia menggunakan pakaian yang sederhana di tempat-tempat yang ramai nah qala alaihi salatu wassalam Rasulullah bersabda al-bazazatu minal iman kesederhanaan itu termasuk bagian daripada iman jadi lamun berpakaian lek batur biasalah pakaian-pakaian sak biasa jamak-jamak ndek sak terlalu norak-norak sinanu diri niki nggih baris Arab berpakaian niki antong-antong naen beriun naen
enggak berteken lo terus lapu apun bara hidung Cina dan India tuh pelo niki luar biasa memparan diri niki kan biasa-biasa dengan yang lain, maka insya Allah itu akan terhindar dari penyakit sombong. Nah niki nah iya situ uji diri teniki lamun ini berpenampilan barak-barak sabarak meniki, maka insya Allah enggak sifat merasa diri paling suci, merasa diri paling hebat dan lain sebagainya itu ya akan terkikis dari diri kita. Hadirin rahimakumullah, sengaja isu niki entah yang sami, mudah-mudahan kesempatan yang sedikit niki bisa membawa keberkahan kepada kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengijabahkan segala doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.